menjelaskan tentang titrasi dan kegunaan alat-alat yang digunakan dalam titrasi. Baiklah, nama saya Mertatia Utami. Saya Edi Susanto. Nama saya Kafia Neza. Saya Rafida Ramayati. Saya Susan Aprilia. Saya Arya Julius. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasannya. Pengertian titrasi. Titrasi adalah metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa dipakai dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan, bahan yang menyebabkan atau dikonsumsi dalam suatu reaksi kimia. Karena pengukuran volume berperan penting dalam titrasi, maka teknik ini dikenal juga dengan nama analisis volumetri. Titrasi asam basa adalah suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu asam atau basa dengan menggunakan konsep penetralan asam basa. Alat dan bahan dalam proses titrasi asam basa ada titran atau titer, burat, titrat, labu Erlenmeyer, statif, klem, keran burat, indikator kimia, pipet tetes, pipet volume, gelas arloji, labu bakar. Titran adalah zat yang digunakan untuk mentitrasi, dan titran merupakan larutan standar yang telah diketahui secara pasti konsentrasinya, misalnya asam kuat dan basa kuat. Yang kedua ada buret. Buret adalah alat laboratorium berupa kaca berbentuk silinder dengan bagian bawah mengerucut. Buret memiliki garis ukur dengan sumbatan keran pada bagian bawahnya. Sumbatan keran ini berfungsi untuk menjaga agar cairan yang diisikan ke dalam buret dapat menetes secara presisi sesuai dengan kehendak pelaku eksperimen. Yang ketiga ada statif, dipakai untuk menahan buret atau meletakkan buret pada waktu titrasi. Jadi yang keempat itu labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah alat laboratorium berupa gelas kaca dengan ujung kepala dan leher yang kecil kemudian melebar terus hingga bagian bawahnya. Labu Erlenmeyer biasa dipakai untuk menampung bahan kimia yang berbentuk cair. Bagian kepala dan lehernya berfungsi mengurangi resiko kimia tumpah atau menyerapkan keluar. Jadi yang kelima itu klem. Klem adalah alat laboratorium menjepit statif agar tidak bergeser-geser saat proses titrasi. Gelas arloji digunakan sebagai pada waktu menimbang zat kimia untuk larutan standar, maka jangan menggunakan kertas, akan tetapi harus menggunakan gelas arloji. Pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil indikator yang akan digunakan pada waktu titrasi. Labu takar. Labu takar dipakai untuk membuat larutan standar dengan volume tertentu, misalnya 10, 20, 50 ml. Jangan digunakan di gelas untuk membuat larutan standar sebab labu ukur lebih presisi. Ada pipet volume. Pipet volume digunakan untuk mengambil analit dengan volume tertentu, misal 10 atau 25 ml. Dilarang menggunakan gelas ukur karena pipet volume lebih presisi dan akurat. Selain titran, pada titrasi kita juga akan membutuhkan titrat. Titrat adalah larutan sampel yang akan dianalisis atau ditentukan konsentrasinya. Jadilah, titrat inilah yang nantinya akan kita ubah atau kita hitung konsentrasinya dengan meneteskan sejumlah zat titran ke dalamnya melalui buret. Pada titrasi asam basa, posisi titrat ada pada labu Erlenmeyer. Selanjutnya ada indikator kimia. Indikator kimia adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kapan suatu sampel titrat akan habis bereaksi. Ketika titrat dan titran sudah tepat bereaksi, maka dapat dibilang bahwa eksperimen tersebut sudah mencapai titik ekuivalen. Ketika telah mencapai titik ekuivalen, maka akan terjadi perubahan warna yang spesifik. Indikator yang biasa digunakan dalam titrasi adalah indikator PP atau phenolphthalein. Indikator ini diteteskan sebanyak 1-2 tetes ke dalam titrat. Kalau tidak diteteskan, maka titrat tidak akan berubah warna dan kita tidak akan tahu kapan titik ekuivalennya terjadi. Titik ekuivalen adalah titik di mana titrat dengan titran tepat bereaksi atau habis bereaksi. Titik akhir titrasi adalah titik di mana indikator asam basa mengalami perubahan warna.
Titrasi harus dihentikan tepat saat indikator menunjukkan perubahan warna. Berikut ini adalah cara-cara untuk melakukan titrasi. Yang pertama, masukkan larutan titran ke dalam buret. Lalu yang kedua, masukkan titrat ke dalam tabung Erlenmeyer. Lalu berikan beberapa tetes indikator ke dalam titrat. Lalu yang ketiga, mulai melakukan proses titrasi dengan membuka keran buret sehingga titran menetes secara perlahan-lahan ke dalam titrat pada labu Erlenmeyer. Yang lalu goyangkan labu Erlenmeyer untuk membantu larutan tercampur dengan baik. Saat melakukan titrasi, tangan kiri mengatur keran buret dan tangan kanan menggoyangkan labu Erlenmeyer. Proses penetesan dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik ekuivalen. Lalu penetesan harus dihentikan jika sudah tercapai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi diketahui dari perubahan warna larutan indikator. Tepat saat seluruh zat habis bereaksi, larutan indikator segera berubah warna, dan pada saat inilah penetesan dari buret segera dihentikan. Nah, yang terakhir, catat volume titran yang masuk ke dalam titrat. Oh ya, jangan melakukan eksperimen ini sendirian di rumah ya, karena biasanya pada proses titrasi asam basa melibatkan larutan asam atau basa kuat yang bisa berbahaya bagi tubuh. Dan jika kamu ingin melakukan eksperimen ini harus di laboratorium dengan didampingi oleh guru atau asisten laboratorium. Pun sebelum kamu melakukan eksperimen ini, kamu harus menggunakan alat pelindung diri seperti baju atau jas lab, sarung tangan, dan kacamata untuk mengurangi resiko terciprat bahan kimia. Ingat ya. Jenis-jenis titrasi asam basa, yang pertama ada titrasi antara asam kuat oleh basa kuat, yang kedua ada titrasi antara asam lemah oleh basa kuat, dan yang terakhir ada titrasi antara basa lemah oleh asam kuat. Berikut ini adalah rumus-rumus titrasi asam basa. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang materi dari titrasi asam basa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.